Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan terlebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya.
Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum, dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu Paskah yang keempat disebut sebagai hari Minggu Panggilan. Dan secara khusus yang disebut panggilan di sini adalah panggilan untuk hidup bakti, memberikan diri untuk karya pelayanan gereja secara umum. Gereja mengajak kita untuk melihat, merasakan, dan bahkan mengalami
apakah memang panggilan hidup bakti ini sungguh sangat dibutuhkan di dalam kehidupan menggereja secara umum? Tentu saja jawabannya tidak hanya sekedar sebuah jawaban ya atau tidak, tetapi sungguh diwujudkan di dalam kehidupan yang nyata. Memang bagi kita, ketika ada ungkapan bahwa panggilan itu sedikit, panggilan hidup bakti itu sedikit, rasa-rasanya kita tidak kaget. Rasa-rasanya ungkapan ini senantiasa terdengar. Dan ketika memang kita terbiasa dengan ungkapan itu, apakah memang kita anggap sebagai hal yang biasa, sesuatu hal yang memang sudah seharusnya terjadi, ataukah kemudian justru menimbulkan sesuatu di dalam hati dan diri kita, bahwa iya, kalau memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Bahkan lebih dalam lagi, apa yang bisa aku lakukan sebagai pribadi dan bahkan juga sebagai keluarga untuk berpartisipasi di dalam ungkapan itu? Akan melestarikan ungkapan itu, atau bahkan kemudian juga sebaliknya, berusaha supaya ungkapan itu bisa hilang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang pada hari Minggu ini secara khusus kemudian ditampilkan di hadapan kita melalui sebuah tanda simbol. Kita melihat anak-anak berpakaian secara khusus yang menunjukkan panggilan hidup aneka, panggilan hidup bakti di dalam gereja. Secara umum dikenal sebagai panggilan untuk menjadi imam, biarawan, biarawati. Tetapi apakah kemudian hal ini juga mampu untuk menggerakkan kita? Jangan-jangan bacaan-bacaan yang hari ini kita dengar itu adalah ungkapan yang sama di dalam kehidupan menggereja kita, dalam kapasitas kita masing-masing. Kejadian yang sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu, tetapi bisa jadi gemanya masih ada. Bacaan pertama, kita melihat, kita merasakan bagaimana Paulus dan Barnabas ketika terpanggil untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan, karya yang mulia, wafat dan kebangkitan Kristus sendiri. Mereka mewartakan sebuah kesaksian hidup, dan itu adalah sebuah kejadian yang biasa. Mereka datang ke tempat ibadat lalu mewartakan Kristus yang bangkit. Sebuah hal yang biasa pada masa itu. Setiap orang bisa berbicara, setiap orang bisa mengajarkan sesuatu di tempat ibadat. Dan pada waktu kesempatan berikutnya, ketika mereka datang lagi, ternyata hasil warta itu begitu menggugah. Banyak orang yang datang mendengarkan Paulus dan Barnabas. Situasi yang ya normal-normal saja. Kita pun juga bisa melihat, merasakan, mengalami hal yang sama. Ketika seseorang datang mengajarkan sesuatu, mewartakan sesuatu yang baru, banyak orang yang kemudian mengikutinya. Banyak orang yang tertarik, banyak orang yang terpesona. Dalam situasi semacam itu, perasaan apa yang muncul di dalam kapasitas kita masing-masing? Orang-orang Yahudi kemudian merasa marah dan iri. Karena iri menumbuhkan rasa marah dan akhirnya berusaha untuk menggagalkan apa yang diwartakan oleh Paulus dan Barnabas. Tetapi ketika diskusi itu terjadi, mereka tidak mampu mematahkan apa yang diajarkan Paulus dan Barnabas. Dan itu yang bisa jadi membuat mereka makin marah. Dan akhirnya tindakan kekerasanlah yang muncul. Karena apa? Merasa tersaingi, merasa ada sesuatu yang mengalahkan mereka. Perasaan kalah menang, perasaan tersaingi. Padahal ketika yang diwartakan oleh Paulus adalah sesuatu hal yang biasa. Dan semua orang pasti juga akan mengajarkan yang sama. Paulus menasihatkan supaya mereka yang mendengarkan dia hidup dalam kasih karunia Allah. Sesuatu hal yang tidak ada pertentangan. Tetapi karena mereka mendapatkan pengikut yang banyak dan bahkan mungkin dirasakan merebut
pengikut-pengikut yang lain, maka para pemimpin itu menjadi iri hati dan kemudian marah. Kita bisa melihat, merefleksikan dalam perjalanan kehidupan menggereja kita, mengapa kemudian panggilan itu masih sedikit, panggilan itu tidak bergema, panggilan hidup bakti. Bisa jadi karena kita merasakan yang sama, ketika dalam kapasitas kita masing-masing menjadi pemimpin di kelompok-kelompok kita, bahkan mungkin pemimpin di dalam keluarga kita. Ketika ada anggota keluarga yang kemudian lebih menonjol, yang seharusnya aku sebagai seorang pemimpin yang harusnya lebih menonjol, perasaan apa yang muncul secara spontan? Atau kita bisa bertanya pada diri sendiri, ketika di antara kita ada yang kemudian lebih dikenal, ada yang beruntung, katakanlah begitu, apakah kita juga langsung bisa spontan merasakan rasa syukur karena ada sesuatu yang baik yang muncul dari tengah-tengah kita? Ataukah justru sebaliknya, perasaan iri, kok bukan aku? Disinilah kemudian kita diajak untuk merenungkan, jangan-jangan karena kehidupan kita yang seperti itu, maka panggilan untuk menjalani panggilan hidup khusus menjadi sesuatu hal yang asing di tengah-tengah kehidupan menggereja kita. Padahal Yesus hari ini menegaskan kepada kita, domba-dombaku mendengarkan sabdaku, mereka mengenal aku dan mengikut aku. Dalam kapasitas kita masing-masing dan secara khusus panggilan hidup bakti, melanjutkan sabda Tuhan, melanjutkan pewartaan Tuhan seperti Paulus dan Barnabas. Dan intinya adalah satu, mengajak supaya mereka yang dipercayakan, kita semua umatnya, diingatkan untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan sendiri. Bukan sabdaku sebagai pemimpin, bukan sabda kita sebagai yang punya kebutuhan, punya kepentingan tertentu. Dan disinilah kemudian kita diajak, apalagi di dalam tantangan hidup kita saat ini, ketika teknologi informasi begitu maju. Kita kemudian tidak lagi kerepotan mendengarkan berita. Kita tidak lagi kesusahan mendapatkan warta. Dengan mudah kita bisa mendapatkan itu semua dengan permainan jari-jari kita. Tetapi di situ kita juga tahu, kita tidak pernah tahu dengan pasti kebenaran dari berita-berita itu. Dan dari manakah sumbernya. Dan disinilah kita diingatkan, beranikah kita dengan panggilan kita masing-masing, dengan kapasitas kita masing-masing, dan terlebih secara khusus dan mendalam, hasil relasi kita secara pribadi dengan Tuhan, mengingatkan kembali kepada mereka yang dipercayakan kepada kita, untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan, mengenal Yesus dan mengikuti Yesus di dalam perjalanan hidup yang nyata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sungguh diajak untuk merasakan kembali panggilan kita masing-masing. Dan secara khusus kita diajak juga untuk menumbuhkan, merawat, dan kemudian menebarkan benih-benih panggilan hidup bakti itu di antara kita, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Beranikah kita menawarkan salah satu anggota keluarga kita, anak-anak kita, untuk diberi benih panggilan dari Tuhan sendiri. Sehingga ketika kita berani menawarkan, tentu Tuhan juga akan mendengarkan kita. Maka di dalam setiap doa, hendaknya kita kemudian juga menawarkan anggota keluarga kita agar mendapatkan benih-benih panggilan dari Tuhan, sehingga karya keselamatan Tuhan bisa diteruskan sampai pada akhir zaman. Secara khusus pada hari ini, pada perayaan Ekaristi hari ini, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan, serta mohon agar Tuhan sendiri menanamkan dan menyebarkan benih panggilan itu di antara kita, sehingga karya keselamatannya senantiasa dirasakan, bisa dihadirkan secara nyata oleh gereja dan oleh kita semua. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.